양을 복용한 상태입니다. 제가 먹는 양은 아이! Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Dan di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai kasus dari seorang YouTuber. Dan kali ini YouTuber itu berasal dari Korea. Dan untuk di video kali ini menurut gue kasus YouTuber ini mungkin agak aneh ya. Karena kalau kalian melihat dengan jelas, YouTuber ini seperti orang yang sedang sakit. Tapi sakitnya itu aneh guys ya. Jadi kalau kalian lihat itu dia suka kayak kejang-kejang sendiri, seperti orang yang sedang mengalami gangguan mental gitu. Jadi kayak ada rasa tertekan gitu kan. Jadi bisa aja nih mungkin dia kena penyakit mental atau gangguan jiwa guys. Tapi kita belum tahu juga kepastiannya. Dan kita akan bahas bersama-sama dalam video kali ini. Tapi sebelum lanjut jangan lupa dulu untuk klik tombol like, share, komen, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu update tiap gua upload video terbaru. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai videonya. Nah, jadi YouTuber yang akan kita bahas di video kali ini mempunyai nama channel ImToRed, di mana subscribernya itu lebih dari 370.000 dan dia mendapat itu hanya dalam waktu 1 bulan. Bayangin guys, itu hanya dalam waktu 1 bulan dia berhasil mendapatkan subscriber sebanyak itu. Dan itu berarti ada hal menarik pada channelnya ini, sampai-sampai nih orang mau mampir untuk nonton video yang ada di channelnya. Oke, kalau di sini kita melihat nama YouTube-nya kan namanya ImToRed, di mana Im itu artinya saya dan Tourette itu merupakan sebuah penyakit atau sebuah sindrom yang berarti gangguan pada sistem saraf yang membuat penderitanya itu melakukan gerakan tiba-tiba, misalnya berkedip atau menggerakkan tangannya berulang kali. Bahkan mereka yang menderita sindrom Tourette bisa mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak ingin mereka ucapkan. Jadi kalau orang terkena sindrom ini, intinya itu dia akan melakukan hal-hal atau gerakan-gerakan yang sebenarnya dia nggak ingin lakukan, tapi dia nggak sadar bahwa dia telah melakukan hal itu. Nah, dan orang ini mengaku bahwa dia itu terkena penyakit sindrom Tourette ini. Jadi isi video di channelnya itu cukup unik dan cukup menarik, di mana ada beberapa judul yang unik seperti Tomat versus Sindrom Tourette, atau ada juga Ramen versus Sindrom Tourette. 걱정하지 마세요. 다 주워서 깨끗이 씻어서 먹습니다. 절대로 버리지 않습니다, 여러분. Ya, pada intinya dia ingin perlihatkan para penontonnya atau kepada kita semua bahwa dia makan itu sambil melawan penyakitnya. Dan dia ingin memberitahu para penonton bahwa betapa tersiksanya dia melakukan hal itu setiap harinya. Di sini kita dapat melihat bahwa betapa dia merasa kesulitan untuk makan, bahkan ketika dia lagi mau makan gitu, tiba-tiba ini dia memukul dirinya sendiri dan nggak bisa mengendalikan dirinya itu. Nah, di sini tuh banyak orang-orang yang berkomentar bahwa apa yang dilakukan itu sangat berbahaya, dimana jika dia makan menggunakan sumpit dan tiba-tiba ini sumpitnya colok matanya, itu akan sangat berbahaya guys. Dan hal itu tentunya membuat orang-orang menjadi simpati dan merasa kasihan terhadap apa yang dia alami sekarang. Dan banyak juga nih orang yang suka sama dia, karena orang-orang yang melihat bahwa orang ini tetap semangat hidup, tidak putus asa, tetap melakukan hal yang positif, dan tetap ceria pastinya. Nah, dan apalagi nih kalau kalian melihat dia tuh tampangnya kayak artis-artis Korea gitu ya. Jadi tentunya hal ini membuat banyak cewek-cewek itu yang suka sama dia. Lalu suara-suara yang dia buat pada tiap videonya dan juga gerakan-gerakan yang dia lakukan itu sudah menjadi ciri khasnya ya. Jadi itu membuat orang-orang jadi mudah gitu mengingat dia dan menghafal setiap gerakannya. Dan dia juga sempat memperlihatkan penghasilan yang didapatkan dari YouTube, yaitu sebanyak $8.000 atau setara dengan 120 juta rupiah. Nah, dan itu tentunya merupakan jumlah yang sangat banyak bagi seorang YouTuber yang baru aja mulai selama 1 bulan guys. Bayangin aja 120 juta rupiah bisa dipakai untuk beli apa aja tuh dalam waktu 1 bulan tuh, bayangin. Nah, pada suatu hari pernah nih ada netizen yang beri komentar di videonya dia nih di YouTube. Dan menurut orang-orang nih, kayaknya komentarnya ini agak aneh deh.
Jadi netizen itu bilang kalau nama asli orang di YouTube ini adalah Hong Jong-un, di mana dia ini tinggal di Usana, di Korea Selatan. Bahkan dia punya album rap hip hop. Dan jika kalian coba mencari nama dia di situs website Korea, maka kalian akan melihat album yang baru dia rilis baru-baru ini. Dan orang yang mengidap Tourette Syndrome ini kayaknya nggak mungkin bisa merilis 4 lagu. Tapi ini 3 dari 4 lagunya itu sudah dihapus olehnya. Dan ternyata setelah diselidiki, ternyata lagunya ini mengandung beberapa kata-kata yang sangat kasar dan juga membahas mengenai utang-utang rumahnya. Jadi bisa aja nih si orang ini mungkin mempunyai hutang ya. Dan ada satu kata lagi nih atau satu kalimat di mana dia mengatakan bahwa bahkan skizofrenia pun tidak dapat membunuhku. Dan akhirnya beberapa orang ini mulai percaya dan mulai mencurigai bahwa dia merupakan seorang penyanyi. Dan banyak dari mereka yang mencoba untuk mencari tahu apa fakta sebenarnya dari orang ini. Lalu ada lagi orang yang komen seperti ini. Aku tinggal dekat sama dia. Aku melihat dia beberapa kali saat dia membuang sampah, tapi aku nggak melihat tanda-tanda kalau dia itu terkena Tourette Syndrome. Tapi di video itu dia mengalami kejutan atau kaget setiap 5 detik sekali. Nah, setelah komen-komen ini muncul, banyak nih para netizen yang mencoba untuk mencari tahu dan menggali mengenai masa lalu dari orang ini. Karena banyak orang yang masih penasaran apakah hal ini benar terjadi atau hanya sebuah settingan. Lalu ada orang yang menemukan di halaman Cywar. Jadi Cywar itu merupakan platform sosial media di Korea sama seperti Facebook. Dan di sini banyak orang yang menduga bahwa dia ini adalah seorang rapper. Soalnya dari lagu-lagu yang mereka dengar mirip banget sama suaranya di YouTube. Dan kalau hal ini memang benar, berarti selama ini dia melakukan kebohongan hanya untuk mencari simpati orang-orang dan juga untuk mendapatkan uang. Sampai akhirnya banyak nih orang-orang yang merasa kecewa dan mereka merasa bahwa mereka sudah ditipu oleh orang ini. Dan hal yang membuat orang-orang ini makin kesal sama dia karena dia menjadikan Tourette Syndrome ini sebagai kontennya. Dan sejak saat itu semakin banyak nih orang yang mulai menghujat dia di channel YouTube-nya. Setelah orang-orang mengetahui skandalnya ini dan menjadi viral, dia akhirnya menuliskan klarifikasi di YouTube-nya bahwa jika ada orang yang ingin mencoba melacak saya akan menutup YouTube saya. Nah, tapi guys, di sini gue rasa agak aneh ya. Karena kalau misalnya memang dia nggak bohong ya, dan memang dia mengidap penyakit itu, untuk apa dia mengeluarkan klarifikasi seperti itu? Kan harusnya dia nggak usah takut gitu. Dan dia tinggal tunjukin aja bukti-buktinya ke orang-orang bahwa dia tuh memang kena penyakit ini. Mungkin orang bisa lebih respect gitu kan sama dia. Dan ada lagi nih beberapa hal aneh yang ditemukan pada videonya. Yang pertama, ketika dia sedang makan daging sapi, di mana dalam video itu keanehan terlihat ketika dia kelihatan fine-fine aja, seperti nggak menunjukkan kalau dia itu lagi sakit. Apalagi pas dia lagi masak-masak daging, itu dia terlihat seperti orang yang normal pada umumnya. Sedangkan kalau kita coba membandingkan dengan video yang dia makan ramen, itu gejalanya sangat banyak muncul dan hampir tiap detik di video itu. Nah, terus yang kedua, jadi tiap videonya itu kalau kalian perhatikan ada beberapa video di mana dia makan itu menggunakan sumpit yang terbuat dari logam. Sebenarnya sih sah-sah aja ya orang makan menggunakan sumpit logam, tapi banyak nih orang-orang yang mengatakan bahwa bagi para penderita sindrom ini lebih aman kalau menggunakan sumpit yang terbuat dari kayu atau tidak terbuat dari logam. Dan hal inilah yang menimbulkan banyak pertanyaan, kenapa dia lebih memilih memakai sumpit yang terbuat dari logam dan tidak memakai peralatan yang lain, misalnya seperti sendok. Nah, jika dari kalian ada yang lebih tahu mengenai penyakit ini, dan mungkin ada nih dari kalian yang pernah melihat orang yang mengalami sindrom seperti ini, nanti kalian boleh share di bawah ya. Terus yang terakhir, dia nih pernah mencoba untuk menutupi kebohongannya dengan kebohongan lagi. Jadi dia tuh pernah tulis di YouTube-nya dan bilang seperti ini, "Aku ingin stop dari semua videoku, dan aku tidak mau menyinggung orang-orang yang kena penyakit ini. Bahkan orang-orang yang gak pernah ketemu saya atau tidak kenal sama saya itu tiba-tiba memanggil saya sebagai seorang penipu." Dan gak lama kemudian dia menghapus videonya itu dan membuat video-videonya itu menjadi private. Setelah itu dia mengupload lagi video dengan mengatakan seperti ini, "Apakah kalian terkejut dengan ini?" Dan dia juga mengatakan bahwa dia akan memulai konten-konten yang baru di YouTube-nya. Tapi hal ini justru membuat orang merasa aneh. Kenapa dia nggak menyelesaikan kasusnya kemarin, tetapi justru mengalihkan topik pembicaraan. Lalu nggak lama kemudian dia mengupload lagi video baru dan memberikan klarifikasi untuk minta maaf dan mengatakan bahwa dia itu benar-benar terkena
Tourette Syndrome. 안녕하세요. 우선 이런 일이 일어나게 돼서 정말 죄송합니다. 다시 한번 죄송합니다. 일단 진짜 약을 복용한 상태고요. 제가 약을 먹는 걸 안 좋아하지만 의사 전달을 위해서 지금은 약을 복용한 상태입니다. 제가 먹는 약은 Namun yang aneh di sini ketika dia memperlihatkan resepnya tuh terlihat bahwa resepnya tuh baru dibuat sekitar 7 hari yang lalu dan pada tahun 2020. Dan banyak orang yang curiga bahwa dia sengaja ke dokter untuk meminta surat resep itu untuk memberikan klarifikasi palsu. Karena di sini orang-orang berpikir bahwa dia kan udah kena sindrom ini sejak lama ya. Tapi kenapa baru sekarang dia mencoba untuk ke dokter dan meminta resep untuk obatnya? Nah oke guys, jadi sampai sini dulu untuk pembahasan kita hari ini. Dan jika kalian punya saran untuk gue juga, nanti kalian boleh komen di bawah. Serta kalau kalian punya ide-ide nih atau topik-topik yang menarik untuk kita bahas selanjutnya, nanti kalian juga boleh komen di bawah ya. Dan jika kalian memang suka dengan topik-topik seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian sebanyak-banyaknya, dan komen sebanyak-banyaknya juga di bawah. Dan yang paling penting jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian nih selalu update tiap gue upload video terbaru. Oke, see you on the next video. And bye-bye.